Halo, Assalamualaikum. Nama saya Arini Nur Ihsanul Kamalia, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Darul Ulum Jombang, dengan dosen pengampu Dr. Bahrudin Al-Habsyi, MPD. Di sini saya akan menerangkan tentang psikoanalisa. Tokoh dari psikoanalisa adalah seorang psikoanalisis Sigmund Freud. Ia lahir di Freiburg pada 6 Mei 1856 dan meninggal di Hampstead, London pada 23 September 1939. Ia bertempat tinggal di Austria, Britania Raya, dan menyelesaikan studinya di Universitas Vienna. Psikoanalisa adalah sebuah model perkembangan kepribadian, filsafat tentang sifat manusia, dan metode psikoterapi. Psikoanalisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai studi fungsi dan perilaku psikologis manusia. Sistem teori psikoanalisa berakar pada teori kepribadian yang dikembangkan oleh Freud. Dalam hal ini, Freud menggambarkan kepribadian manusia melalui konsep struktur kepribadian dan struktur mental. Struktur kepribadian. Menurut pandangan psikoanalitik, struktur kepribadian terdiri dari 3 sistem, yaitu 1. ID, komponen biologi, 2. Ego, komponen psikologis, dan 3. Superego, komponen sosial. Struktur mental. Struktur mental terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kesadaran dan kenirsadaren. Bagi Freud, kesadaran merupakan bagian terkecil dari keseluruhan jiwa, dan nirsadar menyimpan pengalaman-pengalaman, ingatan-ingatan, dan materi yang direpresi. Yang kedua yaitu ambang sadar, berisikan ingatan-ingatan tentang peristiwa masa lampau yang siap masuk dalam sewaktu-waktu diperlukan. Mekanisme pertahanan ego. Ketika struktur yaitu ID, ego, dan superego tidak selalu dapat bekerja sama secara harmonis dalam rangka memenuhi kebutuhan ID, hanya ketika divisi kepribadian tersebut seringkali terjadi konflik yang disebut konflik intrapsikis. Jika tidak segera terselesaikan, konflik intrapsikis berpotensi menimbulkan perasaan cemas. Jika ego tidak dapat mengontrol kecemasan dengan cara-cara yang rasional dan langsung, maka ego akan menggunakan cara-cara yang tidak rasional dan tidak langsung yang disebut dengan mekanisme pertahanan ego. Mekanisme pertahanan ego memiliki 2 karakteristik. Yang pertama, menyangkal atau mendistorsi kenyataan. Yang kedua, beroperasi pada taraf nirsadar. Perkembangan kepribadian. Menurut Freud, perkembangan kepribadian sehat dan tidak sehat sangat berhubungan dengan cara-cara yang digunakan oleh individu dalam melewati fase-fase perkembangan pada 6 tahun kehidupannya. Selama 6 tahun pertama kehidupannya, manusia berkembang melalui 6 tahapan perkembangan yang disebut tahapan psikoseksual, dan hambatan yang terjadi pada proses pemenuhan kebutuhan seksual pada setiap tahapan disebut fiksasi, yang berpotensi menyebabkan gangguan perilaku pada dewasa. Berikut tahapan-tahapan perkembangan psikoseksual. Yang pertama, tahap oral pada tahun pertama kehidupan. Yang kedua, tahap anal pada usia 1-3 tahun. Yang ketiga, tahap palis pada usia 3-6 tahun. Yang keempat,
tahap laten pada usia 6 sampai 12 tahun. Dan yang kelima, tahap genital pada usia 12 sampai 18 tahun. Beberapa implikasi teori psikoanalisis terhadap bimbingan dan konseling. Yaitu A. Tujuan bimbingan dan konseling: memperkuat ego sehingga mampu mengontrol dorongan-dorongan insting, meningkatkan kemampuan individu dalam bercinta dan bekerja. Metode bimbingan dan konseling. Para analisis dalam membantu pasien menggunakan beberapa metode sebagai berikut. Yang pertama, asosiasi bebas. 2. Analisis mimpi. 3. Interpretasi. 4. Resistensi. Dan yang kelima, transferensi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.